Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seorang anak terus mengeluh kepada ibunya, dan yang dia keluhkan adalah tentang sikap ayahnya yang selalu tidak memahaminya. Anak ini selalu bertanya, mengapa ayahnya tidak mau mengerti tentang dia? Mengapa ayahnya selalu memutuskan segala sesuatu tentang hidupnya tanpa bertanya terlebih dahulu kepadanya? Anak ini pun protes kepada ibunya, tetapi tidak mau membicarakan hal ini kepada ayahnya. Akhirnya, ia dan ayahnya selalu salah paham ketika berbicara. Bahkan untuk memulai pembicaraan saja sudah sangat susah, apalagi untuk saling memahami. Dari Alkitab kita belajar bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hubungan kita sama seperti seorang anak dan bapa kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Baik atau buruknya, hubungan itu tergantung pengenalan kita kepada Tuhan Allah. Hubungan yang baik tentu memberi keuntungan bagi kita, sedangkan hubungan yang buruk akan membawa dampak yang buruk juga. Salah satu cara yang paling bagus untuk mengenal seseorang adalah dengan bercakap-cakap secara pribadi dengan orang itu. Kadangkala, pembicaraan butuh dari hati ke hati yang lebih mendalam, bukan hanya sekedar saja. Dengan demikian, kita akan saling lebih mengenal. Selain itu, berapa sering dan berapa lama kita bercakap-cakap juga menentukan pengenalan kita terhadap satu dengan yang lain. Sebaliknya, semakin jarang kita berbicara dan bercakap-cakap dengan seseorang, semakin jauh hubungan kita dan kita tidak akan mengenal satu sama lainnya. Banyak orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi masih merasa asing
dan bahkan Tuhan masih terasa sangat jauh dan tidak mengenal kita. Mengapa hal ini terjadi? Karena kita kurang mengenal Tuhan. Kita kurang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita terus menuntut Tuhan untuk memahami kita dan mengenal kita. Tetapi kita lupa untuk mengenal dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk untuk dapat dipahami, tetapi lupa untuk memahami dan mengenal Tuhan. Ketika berbicara dengan Tuhan, kita tidak boleh asal-asalan saja. Berbicara dengan Tuhan harus sesuai dengan isi hati kita. Mencurahkan segala isi hati kita seperti seorang anak kepada bapaknya. Harus jujur, terbuka, tulus, bicara apa adanya tanpa menyembunyikan apapun. Sebab ketika kita menyembunyikan sesuatu, kita sedang tidak berbicara dari hati, melainkan hanya di mulut saja. Tuhan senang bila kita berbicara kepadanya dengan apa adanya, tanpa menutup-nutupi apapun. Mengatakan sesuai dengan isi hati kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, kita pun secara bertahap akan tahu dan mengenal apa isi hati Tuhan untuk kita. Hidup tenang bukan berarti tidak akan mengalami masalah dan kesulitan, melainkan hidup tenang adalah ketika kita mampu berkata di tengah badai dan kesulitan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai yang ke-7, berkata demikian, yaitu hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Mencurahkan isi hati di tengah kesulitan hidup adalah salah satu sikap kita menyatakan bahwa kita sedang berserah dan berlindung pada Tuhan. Mari membiasakan diri mencurahkan isi hati kepada Tuhan di saat susah maupun senang. Sediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan agar kita lebih memahami Tuhan, memahami kehendak-Nya, dan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Ia datangkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berbicara kepada kita lewat firman-Nya di dalam Alkitab. Adakah kita juga telah berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat doa-doa kita? Adakah kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Adakah kita mau terbuka di hadapan Tuhan? Mari kita merenungkan hal ini bersama-sama. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu berbicara kepadamu. Bapa, ajarlah kami untuk dapat terbuka dan dapat berbicara apa adanya di hadapan-Mu tanpa menutupi apapun. Biarlah hati kami terbuka setiap kali kami datang di hadapan-Mu lewat doa-doa kami. Ajarlah kami untuk lebih dan memahami Tuhan. Beri kami keberanian untuk selalu datang berbicara kepadamu, ya Bapa. Sekali lagi, terima kasih ya Tuhan untuk perkenanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa.
Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.